bersandar padamu, bawaku mengerti hadirmu, Roh Kudus, ku perlu bimbingmu, menuntunku di setiap langkahku. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanku tak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada di dalammu, oh Yesusku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Epifania. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Diaken Irwan Agustian Rustio. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, dan Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus.
sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita diambil dari Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Jemaat silakan duduk. Mari kita mengaku akan dosa kita dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga kami cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayanan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Jemaat Tuhan, marilah sekarang kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Mazmur 128 ayat 1 hingga ke-6 yang menyatakan, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan firman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami pada saat ini, sehingga bersama-sama kami boleh membaca, kami boleh memahami sebagian isi firman. Oleh karena itu, kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus, agar kami semua yang mendengarkan firman ini dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu yang terkasih. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan kita semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada Tuhan karena kita telah diantar memasuki awal tahun yang baru, tahun 2021, di mana kita masih tetap bergumul dalam situasi pandemi COVID-19. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian saat ini? Apakah Bapak Ibu sekarang diliputi rasa damai sukacita atas penyertaan Tuhan, ataukah malah merasa takut dan pesimis akan hidup di hari esok? Virus kecil yang tidak terlihat oleh mata ini telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita semua diperhadapkan dalam banyak situasi yang sulit. Masalah kesehatan, masalah pekerjaan, sandang pangan ekonomi kita, masalah sosial. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang beriman, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan, Allah Bapa kita, merencanakan yang terbaik bagi kita, untuk kita anak-anaknya. Jika sekarang kita dalam situasi serba sulit, tentu kita yakin ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua ini. Kita memang tidak tahu kapan situasi pandemi ini akan berakhir, tapi kita punya Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita setiap waktu. Kita punya Tuhan yang begitu besar cintanya pada kita, sehingga datang berinkarnasi menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau sampai sekarang kita masih merasa hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan akan kehidupan hari esok, mari kita sejenak luangkan waktu, kita kembali melihat ke belakang, bagaimana kita lalui perjalanan hidup kita selama ini. Berapakah banyak berkat yang sudah kita nikmati sampai sekarang? Bagaimanakah kita selalu dikuatkan dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita?
Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah Bapa kita tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ia selalu beserta kita, anak-anaknya. Jadi, marilah kita berhenti untuk cemas dan takut, karena rancangan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, kita boleh mendapatkan pengajaran dan kekuatan untuk menjalani hidup kita pada saat ini. Saya yakin kita semua pasti pernah membaca ayat bacaan firman kita saat ini. Situasi yang digambarkan adalah situasi yang sangat sederhana yang dapat kita visualisasikan di kehidupan kita, yaitu tentang acara perkawinan di Kana, Galilea, di mana tuan rumah menghadapi masalah, yaitu kehabisan anggur untuk disajikan kepada tamu. Di mana Bapak Ibu pada saat itu ini merupakan hal yang sangat memalukan, hal yang menimbulkan aib bagi tuan rumah dan keluarganya. Di dalam kondisi kehormatan dan nama baik keluarga dipertaruhkan, hadirlah Yesus yang mampu menyelesaikan permasalahan krusial tersebut. Yesus menyatakan mukjizat pertamanya, yaitu merubah air menjadi anggur. Sehingga kemudian anggur yang baik dan melimpah dan jamuan pesta tetap dapat berlanjut dengan semarak. Bapak Ibu sekalian, pada umumnya jika kita merencanakan pesta perkawinan, kita pasti mempersiapkannya, merencanakannya dengan sangat matang. Sebagai tuan rumah, kita pasti sudah menghitung jumlah konsumsi dan menyediakan cadangan apabila jumlah tamu yang datang melebihi ekspektasi. Tetapi ketika seluruh perhitungan itu ternyata meleset dan perencanaan yang dibuat gagal mengatasi hal-hal di luar dugaan, apalagi pas hari H, maka kita sebagai tuan rumah tidak dapat menemukan jalan keluar yang dapat mengatasi saat krusial itu. Kita mungkin memiliki banyak uang, kita mungkin memiliki banyak sumber daya untuk membeli makanan dan minuman ekstra. Namun dalam kondisi waktu yang sempit, tidaklah mungkin untuk melakukannya. Bapak Ibu, dengan demikian saya membatasi makna kekurangan dalam konteks ini adalah bukan hanya dalam pengertian hidup dalam kemiskinan, tetapi juga ketidakmampuan untuk memenuhi di saat yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana cerita ini berhubungan dengan keadaan hidup kita sekarang? Kurang lebih kita sekarang berada pada situasi yang sama dengan keluarga tuan rumah. Meskipun kita mampu secara ekonomi, kita memiliki banyak harta, tetapi itu semua tidak berarti dalam situasi yang kita alami sekarang, situasi pandemi COVID-19. Baik tua maupun muda, kaya miskin, seluruh sumber daya kita tidak berdaya menghadapi situasi ini. Namun yang menarik di saat genting ini, Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang menyediakan pertolongan yang tidak pernah terduga. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang bekerja merencanakan segala yang baik dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita bahkan tidak mengerti sama sekali cara Tuhan bekerja. Tapi Bapak Ibu, tidak serta-merta pertolongan Tuhan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada situasi dan kondisi yang Tuhan minta untuk kita bangun supaya karya Tuhan dapat nampak dalam kehidupan kita. Mari kita telusuri ayat bacaan kita pada ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Itu artinya kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, dalam pergumulan yang kita hadapi.
pun dalam sukacita dan keberhasilan kita. Kita perlu bergaul erat dan akrab dengan Tuhan kita. Dan perhatikan, Bapak Ibu, ketika kita mengundang Tuhan Yesus datang, Ia pasti datang. Yesus tidak akan datang masuk dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengundangnya masuk. Ia tidak akan memaksakan kehendaknya pada setiap manusia. Pada ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah bentuk permohonan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, apalagi dalam situasi yang kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya sendiri, kita harus menyatakannya kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk terlibat menyelesaikan masalah kita. Pada ayat keempat, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Bapak Ibu, perkataan Yesus ini pada ibunya bukan berarti Yesus tidak menghormati ibunya. Namun perkataan Yesus ini menyatakan bahwa jadwal atau waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia, berbeda dengan waktu ibunya. Yesus berkarya menurut rencana dan kehendak Allah Bapa, bukan rencana manusia. Dan kita sebagai manusia harus berserah dan percaya dengan waktu dan rencana Tuhan. Ayat kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Perkataan Ibu Yesus kepada para pelayan ini, Bapak Ibu, adalah perkataan yang menunjukkan iman, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus pasti dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa pada saat itu Maria Ibu Yesus belum pernah menyaksikan Yesus membuat mujizat. Namun karena ia meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Alkitab, maka Tuhan Yesus pasti dapat menyelesaikan permasalahan. Dan satu hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, Maria Ibu Yesus tidak mendikte apa yang Tuhan Yesus harus lakukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita berada dalam situasi serba sulit seperti sekarang, kita perlu mengganti sudut pandang kita dengan sudut pandang iman, yaitu bahwa situasi ini adalah waktu Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya dan juga untuk mendidik kita anak-anak-Nya dalam hikmat Tuhan. Tuhan ingin kita tetap dan selalu mengandalkan-Nya dalam segala perkara. Oleh karena itu kita harus mengundang-Nya masuk dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap aspek hidup kita. Dan dengan kacamata iman, kita percaya dalam waktu dan rencana Tuhan, Ia akan bertindak menolong kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, peristiwa mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur ini juga dapat terjadi dalam pengalaman iman kita. Anggur yang habis ini, Bapak Ibu, ibaratnya adalah keadaan kehidupan kita yang sedang melemah. Namun jika kita yakin dan kita percaya pada Tuhan kita, maka Ia akan mengisi tempat-tempat anggur kita, sumber-sumber berkat kita yang hilang karena situasi pandemi ini, dengan anggur yang baik. Bukan anggur yang biasa atau kurang baik, Bapak Ibu, tetapi tertulis di sini anggur yang baik. Sehingga kehidupan kita yang semula sedang kekurangan atau tidak mampu diganti dengan kelimpahan oleh karena Tuhan. Apakah
dalam rupa saat kita kehilangan pekerjaan, tetapi segera menemukan pekerjaan baru yang bahkan lebih baik? Apakah saat kita tertular penyakit COVID-19 dan mengalami kesembuhan? Keajaiban tidak selalu terjadi, Bapak Ibu, tetapi tetap nyata dalam momen yang menentukan. Saat kita benar-benar terdesak dalam situasi genting, yakinlah bahwa Tuhan Allah itu setia dan Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Tuhan pasti akan campur tangan menolong kita. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan turun tangan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Tuhan bisa memakai apapun juga sebagai alatnya. Dalam ayat 6 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus memakai tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, untuk mencuci kaki dan tangan para tamu setelah mereka berjalan jauh. Air yang disediakan Bapak Ibu berarti adalah air untuk mencuci, bukan untuk diminum. Tetapi melalui Yesus, air cucian itu bisa berubah menjadi anggur yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibutuhkan ketaatan akan cara Tuhan bekerja. Pada ayat ke-7 dan ke-8, Yesus menyuruh pada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air sampai penuh, mencedok air tersebut untuk dibawa kepada pemimpin pesta. Bapak Ibu, ketika Tuhan mulai bekerja, pasti ada maksud dan kehendak yang perlu kita taati dan kita laksanakan. Kalau belum kita sudah ragu, kita tidak mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana kuasa Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita? Kalau para pelayan meremehkan perintah Tuhan Yesus untuk mencedok air dalam tempayan untuk diberikan pada pemimpin pesta, maka tidak akan ada mukjizat air berubah menjadi anggur. Bapak Ibu sekalian, banyak orang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, mungkin kita juga, tetapi juga sekaligus menentukan apa, kapan dan bagaimana caranya Tuhan bekerja. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adalah bahwa perubahan yang Tuhan kerjakan dan ketaatan kita sebagai tanggapan kepadanya perlu dirasakan oleh orang di sekitar kita. Ketika Tuhan bekerja, maka pertama-tama yang harus terjadi adalah perubahan dalam diri kita sendiri, dalam hati kita, dalam iman, karakter, kepribadian, dalam pandangan hidup kita. Ada suatu hal yang Tuhan inginkan kita untuk berubah dalam definisi ke arah yang lebih baik, supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, air biasa yang digunakan di sini dalam cerita juga dapat melambangkan talenta kita, talenta yang kita miliki, yang tadinya biasa saja. Selanjutnya diubah oleh Tuhan menjadi anggur, menjadi talenta yang baik. Tuhan mau agar kita menyatakan perubahan itu kepada sesama. Perubahan itu harus berdampak kepada apa yang terlihat dalam hidup kita. Orang lain perlu mengecap dan merasakan, seperti yang kita lihat dalam ayat 8 dan 9. Ketika pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, orang lain juga perlu merasakan. Melalui kesaksian hidup kita, orang lain melihat kemuliaan Tuhan kita. Orang lain mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah-masalahnya sendiri.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah, apakah kita sudah mengalami perubahan itu? Dan perubahan itu apakah sudah berdampak bagi orang lain? Ataukah kita masih tenggelam dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam kesedihan yang tidak perlu? Janganlah takut menghadapi hari esok, Bapak Ibu sekalian. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus telah mengingatkan pada kita bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan atas kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan, kami persilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita bersama sehati dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan telah mengizinkan kami mengalami beberapa pergumulan, tetapi juga sukacita dalam hidup kami. Dan kami telah diantarkan oleh Tuhan masuk ke dalam tahun yang baru. Tetapi kami memasukinya dengan perasaan takut dan kecemasan akan hari esok, karena kami masih mengalami situasi pandemi yang masih belum berakhir. Terima kasih Bapa, dalam situasi ini kami boleh dikuatkan oleh pengajaran-Mu, yaitu bahwa yang perlu kami lakukan adalah mengundang Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kami dan memohon campur tangan Tuhan atas kehidupan kami dalam sikap iman, taat, dan berserah. Kami tidak perlu takut dan cemas menghadapi hari esok, sebab Tuhan telah merencanakan segala hal yang baik, damai dan sejahtera bagi kami, meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja.
dan adalah menjadi tugas kami untuk menjadi saksi atas perubahan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, supaya orang lain yang melihat menjadi percaya, mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ke depan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa atas situasi pandemi COVID-19, baik di seluruh dunia dan di dalam negara kami Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ada di dalam situasi ini, karena kami tahu Engkau tetap bekerja dalam waktu dan rencana-Mu, dan kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, berkatilah para pemimpin kami, berkati pemerintahan kami yang mengambil keputusan, mulai dari tingkat pusat hingga sampai ke daerah-daerah, Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, supaya pemimpin kami mampu memutuskan hal-hal yang benar, serta bersikap bijak dalam mengatasi situasi kehidupan masyarakat kami yang terkena dampak pandemi ini, dan agar supaya wabah penyakit ini tidak semakin menular dan dapat segera diatasi. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dalam pelayanan dan kesaksiannya. Gereja-gereja Tuhan yang tetap bergumul mengusahakan agar pelayanan gereja tidak terdampak dengan situasi ini. Kami mohon Tuhan memampukan gereja-gereja Tuhan ini untuk tetap dapat menyelenggarakan ibadah, khususnya bagi yang menyelenggarakan ibadah dengan tatap muka, agar tetap mengikuti protokol kesehatan secara baik dan benar, supaya semua berjalan dengan aman dan jemaat dalam keadaan sehat. Bapa di surga, secara bersama kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, BP Mupel, Regio, dan juga khususnya Jemaat GPP Bukit Zaitun, Surabaya. Tuhan senantiasa ada bersama dengan jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan dan pelayanan kami dalam seluruh langkah pelayanan dan seluruh kehidupan jemaat. Ya Tuhan, kami percaya Engkau berada di tengah-tengah pergumulan jemaat ini, supaya jemaat ini tidak patah semangat dalam menjalani hidup, tetapi jemaat ini boleh bangkit dari keadaan yang tidak baik, dengan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan jemaat ini. Bapa, kami berdoa juga bagi jemaat kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, yang juga dalam masa pemulihan. Kami sebut dalam nama Nyonya Senjaswati Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Reawaru, Nyonya Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Christian Kultom, Bapak Lapian, Bapak Hardi Suwito, Bapak Arno Purwoto, yang saat ini Tuhan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit William Booth. Kami berdoa menyerahkan akan proses penyembuhan dokter, perawat, obat-obatan yang digunakan, kiranya Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan mereka, dan Tuhan berikan pengharapan di dalam hati dan kehidupan mereka beserta keluarga. Kami berdoa juga bagi mereka yang telah berduka karena sanak saudara telah dimuliakan oleh Tuhan. Bapa, kiranya mereka dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan, agar supaya mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan kacamata iman dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, remaja pemuda, di dalam pendidikan kami. Kami mohon campur tangan Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak kami, supaya berhasil dalam pendidikannya dan dalam usaha-usaha untuk mengejar cita-cita mereka. Kami juga berdoa
menyerahkan jemaat kami dalam pergumulan yang dihadapi, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus adalah kepala rumah tangga kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah pekerjaan, usaha kami, sehingga kami tetap dapat mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami berdoa, Bapa, untuk jemaat kami yang dalam sukacita karena pertambahan usia, baik itu usia kelahiran dan usia perkawinan. Berkatilah kehidupan mereka, supaya dengan pertambahan usia ini, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa menyerahkan majelis kami, segenap presbiter gereja, dan Ibu Pendeta Dina Haba beserta dengan keluarga. Di dalam pekerjaan dan pelayanan, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga pekerjaan dan pelayanan mereka boleh berhasil dan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapa kami di surga, esok kami akan menyongsong minggu yang baru, yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami mau berjalan dengan kepala yang tegak, dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Mazmur 50 ayat 23a yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita menyanyi Kita Bakti 79. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa dengan berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa kekayaan,
hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 451 sambil bangkit berdiri. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.